Tubir Intim adalah program bincang-bincang mengenai berbagai peristiwa sosial, hukum, dan politik di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum_id. Jangan lupa sebarkan dan kunjungi terus kami di berbagai media sosial kami di @ngertihukum_id. Halo orang-orang baik di seluruh Indonesia, kali ini bersama saya Anggara di program Tubir Intim. Tapi di Tubir Intim saat ini saya ingin membahas soal mencari format pengaturan pemilu serentak. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum memang mengatur soal format dan model pemilu menjadi pemilu serentak. Di sana khususnya di pasal 167 ayat 3 dan juga di pasal 347 ayat 1. Nah, tapi model pemilu serentak ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya di Undang-Undang Nomor 42 2008 tentang Pilpres belum ada tuh format pemilu serentak. Nah, tapi ada pengujian undang-undang saat itu menguji Undang-Undang Pilpres dan diregister dengan nomor perkara 14 PUU 11 2013. Pak Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat Pemilu Serentak pada saat itu menyoal soal pemilu serentak. Nah, perkara itu dikabulkan. Salah satu pertimbangan yang paling penting adalah penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak memang lebih akan efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan pemilu akan lebih hemat dan terutama karena menggunakan uang dari negara yang berasal dari para pembayar pajak ya, dan ada alasan politik lain sebetulnya menghindari tawar-menawar politik. Itu menurut Mahkamah Konstitusi. Tapi fakta ternyata berbicara lain. Menjelang hari pemilihan, terutama di 2019, kita melihat ada pertentangan dua kubu yang mau nggak mau dia memantik konflik horizontal. Dan lobi-lobi partai politik yang saat itu sempat disinggung oleh Mahkamah Konstitusi ternyata tetap saja tidak terhindarkan. Di sisi lain, ada energi yang luar biasa yang harus dikeluarkan selama proses pemilu serentak, dan itu sangat melelahkan, terutama di sepanjang hari pencoblosan dan perhitungan suara. Di pemilu 2019 tercatat banyak petugas pemilihan di berbagai daerah di Indonesia yang tumbang karena kelelahan, bahkan meninggal dunia karena mengurusi pesta demokrasi yang disebut-sebut paling rumit di seluruh alam semesta. Alam dunia itu terlampau ini. Ya, kita lebihkan dikit alam semesta. Nah, untuk membicarakan soal pemilu serentak dan format ideal pemilu serentak, kali ini saya bersama Mbak Titi Anggra ini. Beliau ini pegiat pemilu, kawan saya, sahabat saya, pegiat pemilu dan aktif di Perludem. Sekarang dia jadi anggota Dewan Pembina Perludem. Tentu bukan orang sembarangan ya, karena dari awal saya tahu belajarnya soal pemilu. Dari awal lulus Fakultas Hukum belajar pemilu sampai saat ini. Kita sambut Mbak Titi yuk. Halo Mbak Titi. Halo Kak Angga. Ini Kak Angga, saya mau disclaimer ya, sebenarnya acara ini tuh curhatan Kak Angga sebagai mantan KPPS. Saya mau kasih tahu. Nah, sebagai mantan KPPS saya tahu persis bagaimana melelahkannya itu. Jadi judul ini sebenarnya diformula sedemikian rupa sebagai saluran curhat Kak Angga gitu ya, dan saya nemenin aja. Tapi memang melelahkan Mbak Titi, sebagai mantan KPPS yang bertugas ya, beberapa hari itu melelahkan. Melelahkannya tidak hanya fisik ya, tapi juga terus terang psikologis Mbak Titi, karena kecurigaan salah satu kubu bahwa surat-suratnya akan dicurangi. Dan itu buat saya sedih ya, karena gimana mau mencurangi orang dari pagi aja kita udah mencurangi. Itu satu. Kedua, apa ya, kalau kenal personal saya gitu, rasa-rasanya saya nggak akan mungkin mencurangi hasil gitu. Betul.
Apa kita Tapi perlu ya bertukar posisi? Saya jadi host dan Anda jadi narasumber saya. enggak, tapi terus terang saya penasaran kenapa nih pemilu serentak ini Mbak Titi dipilih ya pada waktu itu terutama waktu pengujian undang-undang Pilpres. Apa sih pertimbangannya? Perasaan saya terus terang ikut pemilu itu 2 kali. Pertama di 99. Pemilu yang 3 kali ya. Pertama di 99, kedua di 2014 yang saya full ikut pemilu. 2019 nggak full. Di antara itu saya sempat jadi pemantau lah ya, pemantau pemilu sempat sekali. Tapi saya nggak full ikut pemilu. Gitu. Perasaan saya dulu baik-baik aja sih, nggak ada persoalan. Nggak serentak itu, kenapa tiba-tiba ada pemilu serentak itu loh? Kenapa Mbak Titi? Iya. Pertama gini Kak Angga, desain pemilu serentak yang sekarang kita jalankan itu kan pemilu serentak bersamaan pada hari, waktu, dan TPS yang sama, langsung memilih 5 posisi sekaligus ya. Presiden dan wakil presiden dalam 1 surat suara, anggota DPR 1 surat suara, anggota DPD 1 surat suara, anggota DPRD provinsi 1 surat suara, dan anggota DPRD kabupaten kota 1 surat suara. Jadi disebut juga dengan pemilu 5 kotak atau 5 surat suara ya Kak Angga. Nah, kalau ditelusuri ke belakang, tadi Kak Angga sudah menyinggung, itu sebenarnya bukan desain yang diintrodusir atau diperkenalkan oleh pembuat undang-undang. Nah, pembuat undang-undang kita sampai dengan tahun pemilu 2014 itu masih mengadopsi desain pemilu legislatif mendahului pemilu presiden. Jadi makanya sejak 2004 ketika kita Pilpres langsung pertama kali, itu kan selalu pemilu legislatif mendahului Pilpres ya. Biasanya jedanya itu 3 bulan. Saya jadi pemantau tuh, saya tahu persis. Nah, betul. Nanti cerita soal pemantauannya kayak gimana ya. Lalu kenapa saya bilang itu bukan sesuatu yang diintrodusir oleh pembuat undang-undang, tetapi sesuatu yang diintrodusir oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya pengujian undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 yang dibacakan di awal tahun 2014, barulah Mahkamah merekonstruksi keserentakan pemilu kita. Tidak lagi pileg mendahului pilpres, tetapi menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 22E, maka pemilu itu konstitusional kalau dia diselenggarakan serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, pertimbangannya tadi seperti yang Kak Angga sebutkan, kalau dipilah tuh ada 3 pertimbangannya. Ada 4 lah. Yang pertama, merujuk kepada original intent. Jadi ketika pembahasan amandemen konstitusi, ada perdebatan itu di panitia ad hoc gitu ya, dan menurut Mahkamah dari original intentnya, intensi awal amandemen konstitusi, mereka itu para pengamandemen itu menghendaki pemilunya itu serentak, pileg pilpres gitu. Nah, yang kedua untuk efektivitas pemerintahan gitu ya, karena dianggap presiden itu akan mendapatkan dukungan yang lebih memadai dari parlemen kalau pemilunya serentak. Yang ketiga itu Kak Angga demi efisiensi, tadi Kak Angga udah sebut ya. Istilahnya gini, beli 2 dapat 1 gitu ya. Kak Angga kan ngerjain pileg pilpres tuh kemarin sebagai KPPS, tapi bayarannya kan 1 aja gitu. Jadi ada saya turut berduka cita ya. Kita perlu laporkan ke Komnas HAM nggak gitu. Nah, jadi efisiensi itu ya. Dan yang terakhir itu adalah untuk membuat pemilih itu menjadi pemilih cerdas gitu ya istilahnya itu. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Di balik itu juga ada pertimbangan tadi soal menghindari lobby-lobby politik gitu ya kalau serentak itu. Karena selama ini gini, kalau pilegnya duluan, pilpresnya belakangan, itu menjelang pencalonan pilpres itu di dalam jeda itu tuh ada lobby-lobby politik tuh gitu antara partai-partai di dalam mengusung para calon. Which is normal menurut saya. Maksudnya nggak akan mungkin terhindarkan kan?
Tapi lobby-lobby Dimanapun. politik yang dimaksud MK itu bukan lobby-lobby politik normatif atau ideal yang seperti kita pahami. Kak Angga pasti tahu lah arah lobby politik itu seperti apa. Lobby politik yang transaksional gitu ya. Istilahnya bisa dibilang candidacy buying gitu, jual beli tiket pencalonan gitu. Arah mahkamah tuh sebenarnya ke sana Kak Angga. Ya. Nah, lalu terbitlah putusan MK nomor 14 tahun 2013 tadi yang sangat monumental gitu. Nah, itu lalu diterjemahkan jadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang kemudian membawa korban. yang itu menjadi pegangan Kak Angga sebagai KPPS di dalam menyelenggarakan pemilu 2019. Jadi putusannya awal 2014, tetapi praktiknya baru dilakukan pada pemilu 2019 dengan terbitnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sebenarnya teman-teman di Perludem itu ketika MK membuat putusan nomor 14 itu sudah istilahnya mengingatkan gitu akan ada kompleksitas teknis yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemilu 2019 karena tidak digabungkan pileg pilpres sampai pilegnya ini bahkan sampai ke kabupaten kota ya. Pemilu Indonesia itu dari tahun 2004 itu sudah dikenal sebagai the most complex election in the world. Jadi pemilu yang paling rumit di dunia itu 2004 loh. Ditulis di dalam majalah The Economist. Nah, apalagi ketika pemilunya itu digabungkan dan kerumitan itu dikontribusikan akibat sebenarnya gini Kak Angga, kalau pileg pilpres digabung, pilihan sistem pemilunya seperti di Amerika Serikat itu nggak rumit-rumit amat juga gitu ya, karena Amerika Serikat itu kan sistemnya sistem first past the post ya, kalau di Indonesia itu diterjemahkan kurang tepat, jadi sistem distrik gitu ya. Satu dapil untuk DPRD atau legislatif atau DPR itu cuma satu kursi yang diperebutkan. Jadi partai itu mengusung hanya satu kandidat. Nah, kalau di kita, Kak Angga pasti tahu lah satu partai itu bisa ngusung, kalau di kita kan Banten 3 ya, Kota Tangerang Selatan, itu untuk DPR kursi yang diperebutkan itu ada 10. Kalau satu partai mengusung sampai 10 caleg, berarti kalau ada 16 partai, 16 kali 10, 160 calegnya gitu. Nah, itu menambah kompleks Kak Angga. Jadi keserentakan pemilu yang dikombinasikan dengan sistem pemilu proporsional di mana caleg itu ada banyak, itu akhirnya mengakibatkan ekses kelelahan seperti yang Kak Angga alami. Selain harus menghitung surat suara yang lebih banyak gitu ya, kalau dulu kan pilegnya ada 4 tuh duluan, 4 pileg dihitung, baru 3 bulan setelahnya itu pilpres. Kalau sekarang kan semua surat suara tuh dihitung di hari yang sama ya, 5 surat suara, dan bukan hanya surat suara yang dihitung, tapi ketika penghitungan suara caleg juga harus dihitung gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi rumit dan berat, belum lagi selesai menghitung teman-teman itu harus mencatatkan di banyak sekali formulir. Jadi itulah sedikit ilustrasi. Yang pertama, pemilu serentak diperkenalkan justru oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian dia menimbulkan kompleksitas teknis yang sangat luar biasa dan itu eksesnya sangat dirasakan oleh teman-teman pelaksana di lapangan, pasukannya Kak Angga dan kawan-kawan gitu. Berarti itu sebelum itu ya, ketika saya nggak tahu sih apakah Perludem ikut dalam proses permohonan itu, tapi itu kan didrive sama sebuah permohonan. Iya. Pada saat itu para pemohon oleh itu Effendi Ghazali dan kawan-kawannya. Apakah pada saat itu mestinya Mbak Titi baca permohonan ya, tapi tergambar nggak sih bakal akan kompleks kalau permohonan itu dikabulkan pada saat itu ya? Iya. Jadi salah satu ahli yang dihadirkan oleh Bang EG ini itu adalah Pak Didik Supriyanto. Pak Didi ini adalah pengurus Perludem juga ya. Jadi ketua ahli pemilu lah nomor 2 di Indonesia. Karena maksudnya kita belum nemu kan. Tadi off air ngomongnya nomor 2-nya saya, kok jadi Pak Didi sih? harus emang gitu sama guru ya. Jadi di persidangan itu Pak Didik tuh dihadirkan sebagai salah satu ahli.
Nah, di dalam persidangan itu Pak Didi menyampaikan keterangan ahli. Isi keterangan ahlinya itu juga bisa dibaca di putusannya. Sebenarnya ditawarkan itu ke Angga adalah desain keserentakan yang bukan 5 surat suara atau 5 posisi sekaligus, tetapi yang disebut dengan keserentakan menjadi 2. Keserentakan pemilu nasional dan yang kedua pemilu serentak lokal atau daerah. Jadi DPRD-nya itu dikeluarkan, dia digabungkan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilunya. Jadi dengan jarak 2 tahun pelaksanaan gitu. Jadi contoh nih ilustrasi, kalau 2024 itu diselenggarakan pemilu serentak nasional memilih presiden, DPR dan DPD. Ini usulannya ya di di keterangan ahli Pak Didi itu. Lalu 2 tahun berikutnya itu diselenggarakan pemilu serentak daerah, memilih DPRD dan kepala daerah. Nah, tujuannya selain ini ya untuk mengharapkan efektivitas pemerintahan melalui kotel efek atau efek ekor jas, di mana pemilih itu direkayasa perilakunya. Karena pemilih kita akan cenderung memilih partai politik yang mengusung eksekutif yang juga dia pilih. Kecenderungannya kan gitu ya, kalau Kak Angga pilih saya nih capres, pasti Kak Angga akan nimbang-nimbang milih partai politik yang juga mengusung saya kan gitu ya. Nah, enggak sih, saya milih partai yang lain supaya jadi oposisi. Ya. Nah, itu one in a million gitu ya. Nah, tetapi memang risetnya, perilaku politiknya gitu, ada kecenderungan political behavior-nya akan seperti itu, voter behavior-nya. Nah, jadi akan terbentuk nih eksekutif yang ditopang oleh legislatif yang memadai. Bukan memborong semua ya Kak Angga ya, tetapi yang memadai kekuatannya sehingga ketika dia bekerja sama di dalam melaksanakan visi misi, dia dapat dukungan yang cukup signifikan. Emang ada yang memborong semua kan, itu cuma di Republik sebelah kejadiannya. Oh iya. Di mana gitu ya? Iya, di Republik sebelah, di sini nggak ada tuh memborong. Dan hanya menyisakan 2 partai ya? Nggak ada, itu cuma di Republik sebelah kejadian, di sini baik-baik aja lah. Iya, jangan sampai kemudian ada somasi nih habis ini. Iya. Gitu. Nah, jadi gagasan awalnya tuh Kak Angga untuk memecah beban penyelenggaraan juga ya. Jadi DPRD itu tidak dibarengkan dengan DPR, DPD dan Presiden karena pasti berat banget Kak Angga karena DPRD jadi waktu itu Pak Didi sebetulnya sudah kegambar bagaimana akan terjadi kompleksitas yang luar biasa kalau permohonan itu dikabulkan. Betul banget. Jadi di keterangan ahlinya itu kita bisa juga baca ya di permohonan mereka yang dibayangkan dengan keserentakan itu juga tidak berhenti hanya pada menyerentakkan begitu saja, tapi ada pertimbangan-pertimbangan efektivitas pemerintahan, lalu juga efisiensi, dan yang terpenting adalah mendistribusi beban gitu ya, sama memastikan pemilih itu bisa memilih tidak mengalami voters fatigue ya, jadi kelelahan. Ternyata kelelahan itu bukan hanya milik Kak Angga sebagai KPPS gitu ya, dengan honorarium 650.000 itu gitu ya. Lumayan tuh kalau makan. Dan Anda bekerja 24 jam lebih nonstop gitu ya. Jadi pemilih juga lelah Kak Angga. Pasti di TPS Kak Angga itu saya menduga ada banyak surat suara DPD yang mungkin tidak dicoblos, dibiarkan kosong gitu ya. Atau cara mencoblosnya itu salah gitu. Ya itu karena juga bukan hanya penyelenggara atau petugas yang lelah, pemilih juga bisa lelah melihat surat suara yang besar dengan banyak calon, meneliti satu-satu itu kan capek ya kita gitu. Jadi ya kira-kira gitu kenapa kemudian gagasan pemilu serentak hadir dan kita laksanakan di 2019 lalu. Ya. Kalau aku ngomong harus di stop loh, kalau udah ngomongin soal pemilu bisa non-stop sampai maghrib. Masalah gini, saya juga nggak gini, kalau menurutku sih sebagai ini ya, maksudnya ketika 99 terus ikut full ya pemilu, kemudian 2004 sebagai pemantau pemilu, menurut saya sih kayaknya baik-baik aja sih, maksudnya nggak serentak juga baik-baik aja ya, dan ketika serentak tuh based on my experience ya, pertama rumit dan kemudian ada serangan secara psikologis tadi yang sempat kita cerita di awal. Dan orang cenderung ketika surat suara pilpres sudah dihitung,
hilang tuh, jadi nggak ada yang mengawasi yang DPD, apalagi DPD karena dihitungnya terakhir, dihitungnya nggak, jadi setelah pilpres. Dia ketiga. Nah, dia ketiga. Apalagi DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota, orang udah pada hilang, tinggal sisa paling 5. Itu juga yang ada di situ para pasangannya KPPS ya, mensuplai makanan gitu kan. Nah, tapi nggak ada ya, sama pemantau dari partai politik mungkin. Tapi gini, Mbak Titi, itu kan sampai akhirnya terjadilah pemilu serentak. Dan kemudian pada saat pembahasan, DPR sama pemerintah waktu itu berpikir juga kah apakah akan ada kompleksitas yang kalau mereka, tadi Mbak Titi bilang kan usulannya sebetulnya bukan 5 kotak suara, tapi serentaknya berbasis wilayah, ada yang nasional dan ada yang daerah. Pada saat itu DPR dan pemerintah itu pertimbangannya membuat semua jadi satu itu apa sih? Apa purely hanya soal efisiensi? Ya, Nggak mikir usaha nasib orang lain gitu. Ini Kang, Angga lagi-lagi model 5 surat suara atau keserentakan 5 posisi itu, kalau surat suara tuh nggak harus 5 ya, surat suara itu kebijakannya ada di KPU, ada di undang-undang, tetapi keserentakan yang 5 posisi sekaligus di satu waktu, 1 hari dan 1 TPS itu kan di putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi, soal konstitusionalitas keserentakan. Jadi memang ruang gerak pembuat undang-undang itu tidak banyak pada waktu itu, Kak Angga. Mereka harus melaksanakan apa yang ada di putusan MK nomor 14 2013 itu. Nah, ketika Undang-Undang 7 2017 dibuat, memang gini ya, sebenarnya putusan MK itu kan awal 2014 terbitnya. Tetapi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu prosesnya juga agak lambat sebenarnya, jadi agak injury time. Kalau boleh dibilang pengalaman saya mengikuti proses pembahasan Undang-Undang 7, tidak cukup waktu untuk berpikir secara teknis dengan simulasi yang betul-betul komprehensif. Jadi Undang-Undang nomor 7 2017 itu dibahas hanya 7 bulan. Mulai pembahasan itu bulan Januari 2000 saya ingat betul 2017 dan disahkan di rapat paripurna DPR itu bulan Juli gitu, dan ditandatangani Presiden tanggal 16 Agustus 2017. Wah, keren banget gue sampai ke tanggalnya. Nah, jadi ini apa ya? Sejarawan ya Bang. Karena nggak ada kerjaan lain selain ngerjain itu. Jadi dan di antara 7 bulan pembahasan undang-undang itu Kak Angga, seperti pembahasan undang-undang pemilu sebelum-sebelumnya, kebanyakan anggota DPR kita dan juga pemerintah itu berkutat pada hal-hal yang menyangkut sistem pemilu. Mau sistem pemilu terbuka atau tertutup, alokasi kursi di dapilnya mau 3 sampai 8 atau 3 sampai 10, metode konversi suara menjadi kursinya mau sanleh atau kuota gitu ya. Nah, hal-hal yang menyangkut manajemen, lalu kemudian penegakan hukum, walaupun pengaturan penegakan hukum juga harus diakui mulai lebih baik, itu tidak mendapatkan porsi pembahasan yang istilahnya itu cukup gitu. Memadai. Betul, makanya contoh aja, pileg pilpres kan digabung ya, otomatis kalau pileg pilpres digabung, pasti beban kerja penyelenggara di TPS itu jadi lebih besar. Namun Undang-Undang nomor 7 2017 itu masih memasukkan jumlah pemilih di TPS itu paling banyak 500 orang. Jadi kenapa 500 orang itu masih masuk? Harusnya kan dipikirkan betul kalau simulasinya bagus, 500 tuh gede banget gitu ya. Apalagi kita waktu pemungutan suara kan cuma sampai jam 1 gitu. Nah, hal-hal yang kayak begitu itu terlewat. Saya lebih melihat ini karena pembuat undang-undang kita tadi di dalam merumuskan undang-undang pemilu itu terlalu injury time, mepet waktu, sehingga membatasi untuk berpikir secara komprehensif, memperhitungkan dampak teknis dari desain atau pilihan sistem yang diambil. Selain memang konsekuensi logisnya menggabungkan pemilu untuk 5 posisi, di mana pemilu legislatifnya pada level nasional, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, itu pasti sudah akan sangat rumit gitu ya. Apalagi ketika undang-undang
tahapan pemilu itu mulai 17 Agustus Kak Angga, pemilu 2019. Undang-undangnya ditandatangani presiden sehari sebelumnya gitu ya. Jadi memang ya bisa dikata ya kurang memadai lah segala persiapannya gitu. Jadi sudahlah desain sistemnya berat, undang-undangnya lahirnya terbitnya mepet, persiapannya juga dengan simulasi yang ala kadarnya gitu ya. Dan pemilih kita diperhadapkan pada polarisasi yang disintegratif, membelah. Tapi persoalan polarisasi itu tidak ada hubungannya dengan keserentakan Kak Angga. Polarisasi itu lebih dikontribusikan oleh adanya norma di dalam undang-undang yang mengatur soal ambang batas pencalonan presiden. Jadi keterbelahan itu hadir karena memang keterbatasan pilihan yang diakibatkan oleh pengaturan undang-undang gitu. Kalau saya sih merasa kenapa? Ada lah yang ngomong soal laser evil itu. Nah, makanya gini, karena saya tuh sebenarnya gini ya Kak Angga ya, sebagai orang Indonesia, iyalah, saya tuh truly Indonesia gitu. Merasa nggak cocok Indonesia ini didekati dengan keterbatasan pilihan, apalagi cuma 2. Karena by nature alamiahnya kita itu beragam gitu. Nah, contoh Amerika Serikat aja yang demokrasi mapan gitu, mbahnya demokrasi, ketika mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat bertolak belakang, face a face gitu ya, kan nggak terhindarkan juga main politik identitas, bahkan kita lihat apa yang terjadi di di Capitol Hill gitu ya, serangan terhadap keraguan terhadap kepemimpinan yang terpilih, apalagi Indonesia yang memang heterogen agama, suku, bangsa, pilihan politik dipaksa hanya boleh 2 pilihan, itu nggak nyambung gitu loh. Nah, ini kan kita ini dulu lah soal Pilpres, tapi gini, Undang-Undang 27, Undang-Undang 2017 soal pemilu serentaknya sudah hadir, kemudian ada dampak di 2019, dan apakah itu jadi bahan evaluasi oleh pemerintah? Misalnya, kan harusnya salah satu kelemahan legislasi kita ya, walaupun itu diatur, jadi ketika beberapa tahun pemerintah dan DPR harusnya melakukan evaluasi terhadap undang-undang. Nah, saya nggak tahu tuh praktek evaluasinya bagaimana sih, saya nggak terlampau jelas ya, tapi harusnya dilakukan evaluasi. Pertanyaannya kan dari 2017 kemudian sekarang kita mau lakukan di 2024, undang-undangnya masih sama. Tapi pemerintah dan DPR melakukan evaluasi nggak sih dalam proses itu? Kan mereka tahu juga kan ada korban, casualties ya, korban langsung. Kalau saya indirect, karena saya memilih untuk istirahat. Kalau iya, tapi istirahat, beneran istirahat 2 hari gitu. Ya. Tapi banyak yang meninggal, banyak meninggal. Kak Angga punya pilihan untuk istirahat setelah bertugas sebagai KPPS. Ada cerita buruh pabrik yang menjadi KPPS karena dia kelelahan, dia tidak masuk besoknya itu dipecat loh. Karena nggak masuk gitu. Nah, cerita-cerita itu kan yang juga tidak banyak terungkap ya, ekses dari 2019 yang kemarin. Nah, itu makanya apakah dilakukan evaluasi sekian banyak casualties ya, baik itu direct yang akhirnya meninggal ataupun yang tadi kelelahan kemudian di PHK, sakit, kelelahan di rumah, sakit, kelelahan di rumah sakit, itu nggak dievaluasi kan sama pemerintah DPR? Iya, problemnya adalah evaluasi itu ada, tapi output dari evaluasi itu tidak memadai. Karena kenapa? Akhirnya perbaikan-perbaikan itu sejauh ini mengandalkan pada terobosan dan inovasi KPU. Karena pembuat undang-undang lagi-lagi Kak Angga, DPR dan pemerintah itu tidak mau merevisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Jadi tanggal 9 Maret jadi bebannya diserahkan ke KPU gitu. Betul, jadi bebannya diserahkan pada KPU. 9 Maret 2021 itu pemerintah diwakili oleh Menkumham bareng dengan Balek dan juga DPD, Panitia Perancang Undang-Undang DPD, bersepakat untuk mencabut revisi Undang-Undang Pemilu, mencabut RUU Pemilu dari Prolegnas 2021. Nah, sekarang kan persoalan itu ada hulunya tuh ada 2 gitu. Satu ada persoalan yang hulunya itu di undang-undang sebagai konsekuensi pilihan desain keserentakan pemilu kita. Tapi ada juga yang persoalan kompleksitas pemilu itu berangkat dari pengaturan teknis. Nah, kalau pengaturan teknis itu bisa oleh KPU, tetapi KPU akhirnya tidak bisa bergerak banyak ketika dia terbentur pada hulu desain keserentakan yang ada di undang-undang kan gitu ya. Nah,
Tadi tuh di Ya. awal kita diskusi soal bahwa keserentakan ala pemilu 2019 itu diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Evaluasi itu kembali ada, Kak Angga, dan itu lagi-lagi evaluasinya oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya permohonan juga dari warga negara melalui permohonan nomor 55/PUU Strip 17 Romawi 2019. Nah, itu Oh, di yang 2019 pemohonnya ada permohonan berarti ya? ada dong, yang pemohonnya itu Perludem. Pada waktu Widih. ini pintu masuk untuk promosi. Jadi waktu itu saya masih direktur eksekutif di Perludem ya. Kami mengajukan permohonan ke MK meminta rekonstruksi keserentakan pemilu gitu. Jadi kami tuh saking gimananya sampai apa yang ditawarkan melalui keterangan Pak Didi saat dia jadi ahli di sidangnya permohonan Bang Effendi Ghazali, putusan 14, itu kami bawa kembali di permohonan nomor 55 itu. Dan disitulah ternyata Mahkamah Konstitusi mungkin menyadari gitu ya, ada problem konstitusional ketika memaksakan model keserentakan itu hanya seperti 2019. Di putusan 55 2019 ini itu dibacakan bulan sebelum pandemi lah, bulan Februari 2020 Kak Angga. Di putusan 55 itu MK mengatakan konstitusionalitas keserentakan pemilu itu bukan hanya satu model, ada 6 Kak. Nah, 6 model yang ditawarkan oleh MK ini macam-macam. Boleh serentaknya itu seperti 2019, berarti memilih 5 posisi sekaligus, pilkadanya dipisah ya gitu. Atau yang kedua, model pemilu DPR, DPD, Presiden itu dibarengkan dengan kepala daerah. Jadi DPRD-nya yang dikeluarkan, tapi kepala daerahnya digabungkan. Atau yang ketiga, ya udah 7 posisi itu sekaligus dipilih bareng. Jadi pileg, pilpres, pilkada gitu ya barengan. Innalillahi gitu ya. Atau yang keempat seperti yang ditawarkan oleh Perludem, pemilu serentak nasional, memilih DPR, DPD, Presiden, lalu 2 tahun berikutnya pemilu serentak daerah, memilih DPRD dan kepala daerah. Atau yang kelima, tiga level Kak Angga. Pemilu serentak nasional, milih DPR, DPD, Presiden, lalu pemilu serentak provinsi, memilih DPRD dengan gubernur, lalu pemilu serentak kabupaten kota, memilih DPRD kabupaten kota dan bupati wali kota. Nah, atau yang terakhir, nih ada kunciannya menurut Mahkamah Konstitusi. Boleh pilih apapun model keserentakan yang mau diambil, asalkan pemilu presiden tidak boleh dipisahkan dari pemilu DPR dan pemilu DPD. Jadi DPRD itu boleh dikeluarkan, tapi yang tidak boleh dipisahkan itu satu paket presiden, DPR, DPD. Ya, jadi ruang kita untuk menyederhanakan itu sebenarnya ada Kak Angga. Tadi karena saya bilang gini ya, kompleksitas itu kita milih 7 sekaligus juga nggak ada masalah. Kalau sistem pemilunya yang untuk DPR dan DPRD tidak serumit sekarang Kak Angga. Nah, kompleksitas kerumit. First past itu berarti pilihan. Ya, first past the post. Jadi winner takes all gitu. Post, ya. Tapi saya juga nggak menyarankan kita ke situ ya, karena keberagaman dan heterogenitas Indonesia itu tidak bisa didekati dengan, menurut saya, sistem mayoritarian yang satu dapil satu kursi gitu. Proporsional tuh udah oke gitu, tapi model yang sekarang tuh lebih kompleks karena dapil kita tuh gede Kak Angga. Yang diperebutkan di satu dapil itu bisa puluhan. Sementara partai politiknya juga besar gitu. Nah, makanya sebenarnya sih baik-baik aja sih partai politik banyak. Iya, partai politik banyak itu baik-baik aja, tapi dia harus dicarikan formula supaya Tadi kan Mbak Titi sempat bicara soal MK ngasih pilihan nih. Iya. Banyak banget soal model-model penyelenggaraan pemilu ya. Dan Mbak Titi sempat bilang 7 tuh nggak masalah kalau modelnya tidak seperti sekarang yang sangat rumit, proporsional tapi rumit gitu ya. Pilihannya jelas bukan pilihan distrik karena mengingat keberagaman demografi di Indonesia, tapi proporsional tapi mestinya bisa lebih dipermudah. Nah, ini ada pilihan-pilihan dari MK yang membuka sebetulnya ruang untuk
para pembentuk undang-undang untuk memikirkan kembali, reconsider apa yang terjadi di 2019. Tapi ini tidak dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Benar ya Mbak? Jadi ya, ada evaluasi, tapi kemudian dilaksanakan pemerintah dan DPR memutuskan udahlah KPU aja lah, itu ruangnya KPU. Padahal ada dua masalah kan, masalah di undang-undang, kompleksitas di undang-undang, ada kompleksitas di tingkat teknis, dan pemerintah dan DPR menganggap itu masalah kompleksitas di tingkat teknis. Gua agak singgung nih, enak aja itu kompleksitas. Aja kompleksitas teknis. Aku nggak kebayang, aku punya pertanyaan Mbak Titi. Dari sekian banyak anggota DPR, ada nggak sih yang pernah jadi KPPS itu para anggota DPR itu sebenarnya? Atau komisi apa ya? Komisi apa yang bahas soal pemilu? Kalau pemilu itu komisi 2 ya. Sebenarnya DPR 2. Ada nggak sih anggota DPR di komisi 2 yang pernah jadi KPPS gitu? Apalagi ketika 2019. Kalau ada kayaknya dia bakal jadi champion buat kan kalau KPPS harus non partisan Kak Angga. Kalau partisan kan nggak boleh jadi KPPS. Kan bagian dari KPU yang nasional tetap dan mandiri, jadi non partisan. Mantes lah mereka merasakan. Iya, jadi apa namanya MK lagi-lagi ini uniknya ya, kerangka hukum pemilu di Indonesia itu kadang-kadang reform itu berangkat dari bukan pembuat undang-undang. Tapi reform, review, dan juga penguatan kebijakan kepemiluan itu berangkat dari partisipasi masyarakat yang digunakan melalui ya lembaga peradilan, institusi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Ya itu sah-sah saja, memang ada judicial power untuk melakukan judicial review ya, sesuai dengan kapasitasnya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Perludem, apalagi ketika misalnya kami membaca proses untuk mengevaluasi pemilu khususnya desain sistem itu kok kayaknya akan agak terbentur ya dalam banyak kepentingan partisan begitu. Itu yang melatar belakangi permohonan nomor 55 itu Kak Angga. Nah, tetapi kan permintaan Perludem kemudian dijawab oleh bukan hanya model seperti yang ditawarkan oleh Perludem, pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, tetapi bahkan Mahkamah kasih bonus gitu ya. Kalian boleh deh pilih model keserentakan apapun asalkan pemilu presiden tidak dipisahkan dari pemilu DPR dan DPD. Dan Mahkamah juga ngasih kuncian Kak Angga. Pilihan terhadap desain sistem pemilu itu harus dilakukan jauh-jauh hari, direncanakan dengan matang, lalu melibatkan simulasi yang memadai, dan memudahkan pemilih di dalam memberikan suaranya agar pemilih itu keselamatan rakyat itu diperhatikan pada saat itu. Betul. Jadi menjaga dalam penalaran yang wajar. Saya tuh sering ya baca putusan MK tuh sering menggunakan dalam penalaran yang wajar. Nalarnya siapa dulu ya? Nah, kalau dalam penalaran yang wajar tetap menjaga kualitas penyelenggaraan yang baik gitu. Nah kan nggak mungkin kualitas penyelenggaraan itu bisa baik kalau petugasnya kelelahan. Nah sekali lagi unfortunately sayangnya putusan MK itu tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan oleh pembuat undang-undang kita. Jadi pembuat undang-undang lebih memilih untuk mempertahankan desain ala Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berarti kita siap-siap nih kompleksitas yang kita hadapi di 2019 itu akan kembali terjadi di 2024 gitu. Dan bisa jadi lebih parah ya pembelahan. Kalau kemarin tuh yang saya rasakan serangan psikologis, tuduhan bahwa tidak netral tuh menyakitkan. Gitu. Dan seorang Kak Angga aja yang lawyer dituduh begitu menyakitkan ya? Menyakitkan, karena sehari 2 hari sebelumnya tuh berarti 3 hari lah sebelum sedang di masa tenang itu beredar WhatsApp grup. Kalau surat suara buka di depan KPPS. Menurut saya tuh menyakitkan ya. Berarti Anda tidak percaya dengan netralitas petugas pada saat itu ya. Kan kita saya nggak tahu ya sebutannya di Undang-Undang Pemilu apa, tapi saya menganggap bahwa semua orang yang bertugas sebagai KPPS pada saat itu adalah pejabat negara yang harusnya netralitasnya tidak boleh dipertanyakan kecuali terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dia memang tidak netral. Tapi sepanjang nggak ada bukti yang meyakinkan, nggak boleh curiga terlebih dahulu itu menurut saya. Dan itu banyak beredar WhatsApp dan itu dipraktekkan oleh saya nggak tahu berapa orang, tapi saya melihat ada banyak orang yang sengaja. Buat
sekali 2 kali nggak apa-apa. Habis itu ya saya kasih warning siapapun yang membuka, saya usir dari sini. Iya, KPPS itu memang berdaulat penuh kalau di TPS ya, karena Iya, sekali lagi sebenarnya dia itu ujung tombak kita. Bayangkan loh, orang tuh bisa masuk atau keluar TPS, bisa masuk ke dalam TPS itu otoritas penuhnya ada di KPPS gitu. Tapi kalau KPPS-nya bekerja di bawah tekanan, merasa insecure dengan tuduhan-tuduhan, itu kan pengaruh bukan hanya ke fisik ya Kak Angga ya, psikis ya. Iya. Dan itu sejalan dengan temuan dari tim lintas multidisiplin, tim multidisiplin dari Visipol UGM. Jadi pengaruh psikis itu kompetisi, takut dituduh berbuat curang, khawatir dicurigai, itu berkontribusi pada kelelahan yang dialami para petugas yang meninggal gitu. Jadi dan ada kecenderungan mereka untuk mau bekerja lebih gitu ya, lebih keras karena ingin membuktikan tadi stigma-stigma itu. Dan Enggak, saya sayang enggak, sekali cuma ya. saya marahin dulu. Enak kalau nggak mau, kalau masih begitu keluarnya dari TPS. Maybe because I'm a lawyer, I know Yeah. kewenangan dan segala macam. Saya bilang begitu. Kalau ada yang masih membuka surat suara di depan saya, keluar aja dari TPS, gak usah milih. Iya. Tapi kan nggak semua bisa begitu ya di tengah polarisasi yang luar biasa di 2019 itu luar biasa. Dari mulai disinformasi, misinformasi menyebar luas dan dampaknya itu ya bukan hanya kita udah tahu ya studi-studi perpecahan keluarga, putusnya pertemanan, tetapi juga tadi harusnya kan pemilu yang lu berjurdil itu jujur dan adil. Adil itu bukan hanya dirasakan oleh kontestan, tetapi penyelenggara harus mendapatkan perlakuan yang adil juga. Adil untuk mendapatkan kepercayaan, adil untuk mendapatkan penghargaan atas kerja-kerja yang mereka sudah lakukan. Karena pada dasarnya kan petugas KPPS itu voluntary ya, pekerjaan Tapi saya senang, kerelawanan. habis itu nggak ada yang berani gara-gara saya gitu. Nah ini yang Nggak ada yang berani terang-terangan begitu. ini kemarin juga harus diakui ya Kak Angga ya, kompleks banget kan, belum lagi ada kejadian surat suara yang datang terlambat gitu ya. Di beberapa daerah. Betul, jadi yang memang berat itu polarisasinya itu Kak Angga. Jadi ada orang tuh akhirnya pemilih lebih terobsesi pada pilpres ketimbang pileg ya. Makanya di pemilu legislatifnya itu, ini data sedikit nih, di pemilu legislatif itu invalid votes-nya atau suara tidak sahnya itu gede banget. Di pemilu DPR itu ada 17 juta lembar surat suara yang sudah harusnya yang invalid vote-nya ke pilpres. Karena kita tuh harusnya main sama parlemen. Nah, ternyata justru invalid votes-nya itu banyak atau surat suara tidak sah tuh di DPR. Dan lebih sedih lagi, DPD itu paling terimbas dari mungkin kelelahan ya, voters fatigue itu ya. Ada 29 juta surat suara tidak sah. Jadi pemilih sudah datang ke TPS mencoblos menggunakan hak suaranya, tapi cara dia memberikan suara itu tidak sah. Nah, 29 juta surat suara DPD itu Kak Angga setara dengan 19% dari pengguna hak pilih 2019. Dan Banyak, ini dan ini kalau kita kembali kepada pemilu itu kan harusnya aksesibel dan bermakna. Nah, artinya kan ada problem di pemilu kita, sampai-sampai untuk pemilu DPD yang gampang aja, kan kita harus akuin gampang ya Kak Angga ya pemilu DPD ya. Di pilpres sama DPD itu gampang banget cuma milih foto. Iya, DPD ada fotonya, ada ininya, tapi 29 juta surat suara tuh invalid gitu. Jadi dari situ saja kalau bicara format keserentakan dari konteks invalid votes yang tinggi, kita tuh ada problem gitu. Kalau kita mau jujur benar-benar menghadirkan pemilu yang tadi aksesibel dan bermakna gitu. Nah ini karena ternyata tidak ada perubahan, kemudian saat ini juga sedang ada pengujian lagi meminta mencari format ideal pemilu serentak. Jadi kalau saya baca sih permohonannya serentak itu dimaknai sebagai tadi ya serentak nasional dan serentak di wilayah. Ini kayak last resort dari teman-teman ini untuk meminta, dan saya rasa sebagai mantan KPPS saya senang sekali ya ada yang memikirkan nasib kami lah.
Nggak Aku cocok sedih, sama bentuk badan. aku sedih banget ini. Sebenarnya aku sedih Iya. banget loh. Saya sedih banget ya ketika Iya, kesedihan I'm itu bisa lucky. aku baca di vlog yang bercerita soal beribu-ribu lembar yang harus ditandatangani sampai dini hari itu ya. Ya, lo sebenarnya saya mungkin beruntung ya karena tinggal di uh, part of middle class, tinggal di lingkungan yang baik gitu ya. RW-nya juga mendukung, misalnya biayanya kan nggak seberapa kalau nggak ditalangi sama Kas RW, Betul, betul, mustahil itu. betul, betul, Kalau kita suplai makanannya banyak, minumannya, tapi nggak semua orang seberuntung itu kan. Dan itu betul. yang akhirnya saya beruntung bukan berarti karena pemilunya baik, tapi saya beruntung karena saya tinggal di lingkungan yang suportif gitu. Kalau lingkungannya nggak suportif, karena saya lihat ada beberapa tempat gitu, nggak jauh dari rumah gitu, ya beneran seadanya. Ya, Itu betul itu. membuat saya sedih gitu ya. Dan saya senang ketika ada upaya baru ya, ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun kita juga nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa, tapi at least ini adalah buat sebagai, saya nggak tahu kalau diminta lagi sama Pak RW ya saya mau. Kecuali kemarin saya nggak mau karena saya sempat diminta Mbak Titi waktu pilkada, saya bilang enggak nih. Padahal pilkada tuh lebih lebih ringan loh, Kak Iya, Angga, tapi lebih. pertimbangannya karena COVID kita nggak tahu seberapa Iya, serius betul, 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 COVID ini akan berdampak ya. Kan betul, betul. berdampaknya waktu itu rapid biasa ya, tes rapid biasa. Iya, Terus, dulu hanya antibody, Kak Angga. ya, dan menurut saya pas mempelajari mekanismenya saya pikir enggak deh kalau orang masih ngumpul. Kecuali kotak suaranya dibawa ke tiap rumah, mungkin saya masih consider untuk mau ya. Tapi kalau orang ngumpul di satu tempat tuh kayaknya kita menyediakan diri untuk terpapar itu saya enggak, saya nggak memilih enggak, tapi enggak, nanti pemilu 2024 mudah-mudahan pandeminya sudah berubah jadi endemi ya. Maybe I will consider, tapi kalau masih tetap 5 sih kayaknya you have to pay me triple then 10 times man. Tapi ini ada permohonan Mbak Titi dan fokusnya memang kalau saya lihat permohonannya memisahkan antara serentak nasional dan serentak lain. Apakah ini last resort sebetulnya? Setelah banyak usaha dilakukan lalu. Iya, jadi sekali lagi permohonan yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi memang betul Kak Angga ya, ada permohonan yang diajukan oleh para mantan petugas penyelenggara ya pemilu 2019. Nggak hanya KPPS Kak Angga, ada KPPS, ada PPS dan juga ada PPK. Nah, mereka itu dalam kapasitas sebagai penyelenggara meminta ke Mahkamah Konstitusi kebijakan yang konstitusional ya, karena dianggap desain pemilu serentak 5 posisi seperti 2019 itu merupakan perlakuan yang tidak adil kepada mereka dalam konteks pasal 22E ayat 1. 22E ayat 1 itu kan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, beban penyelenggaraan yang dirasakan oleh para petugas itu sangat tidak adil ya. Belum lagi kalau bicara soal kebutuhan untuk menghadirkan desain yang dipersiapkan dengan baik, berdasarkan hasil evaluasi, kajian, dan memudahkan petugas pemilih dan juga kontestasi yang kompetitif, itu nggak bisa dihadirkan karena kenapa? Pembuat undang-undang bersikeras tidak mau mengubah undang-undang. Jadi pesan-pesan Mahkamah Konstitusi soal pilihan keserentakan yang ada sejumlah syarat itu tadi ya, adil kepada petugas, memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, pemilih yang cerdas, itu sulit untuk kita hadapkan karena pembuat undang-undang kadung menolak duluan dan menggantungkan perubahan, inovasi, dan juga terobosan sebatas hanya pada KPU, Bawaslu gitu. Jadi ini teman-teman petugas lapangan ini saya salut ya, apresiasi ya, mereka menerjemahkan praktik lapangan yang kesannya tuh sederhana, simpel, kecil gitu ya, tetapi itu bisa menjadi gangguan terhadap pemilu demokratis kalau pemilu serentak ala 2019 itu terus dilanjutkan. Betul gitu. Jadi
itu sekali lagi bukan permohonan Perludem Kak Angga, tapi itu permohonan para teman-teman petugas. Saya nggak nyebut, saya tadi bilang ada kelompok warga negara. Iya. Dan saya baca ada beberapa KPPS dan segala macam. Buat saya tuh karena beban yang saya rasakan ternyata. Jadi Kak Angga nih merasa terwakili ya dan terharu ya. Saya terharu sekali gitu loh. Kalau itu berhasil kan, maybe I will consider kalau misalnya Pak RW minta lagi. Iya. Sebagai petugas KPPS, karena apa? Kapan lagi kita berkontribusi terhadap terhadap lingkungan gitu ya. Iya. Dan kemudian ke negara ya yang menjaga pemilu, setidaknya di daerah saya gitu, menjaga pemilu berjalan jujur, adil, netral dan segala macam. Ini aku terharu banget loh dengerin ini dari orang yang udah 3 kali ikut pemilu gitu ya. Kalau yang full sih cuma di 99 dan 2014. 2014, iya. 99 full ya. Full itu maksudnya full beneran nyoblos. 2014 juga full. 2019 nggak full saya nyoblos. Nah, tapi saya nggak tahu nanti 2024 ya apakah tidak apapun pilihan politik nanti 2024, tapi kan jadi KPPS tuh buat saya tuh tugas yang sama baiknya gitu, menjaga kredibilitas dari pemilu. Iya. Dan saya senang jika nggak ada pemilu ulangan di tempat KPPS saya, dan saya melaksanakan tugas dengan baik. KPPS itu ujung tombak, Kak. Jadi dalam konteks pemilu Indonesia, jadi pemilu Indonesia itu kan juga dikenal sebagai the most transparent and accountable election voting process in the world ya. Jadi cara kita mengorganisir TPS itu adalah salah satu best practices di dunia, yang cara kita mengorganisir TPS itu adalah model paling transparan dan akuntabel. Kak Angga bisa bayangkan, walaupun kita memilih di bilik suara dengan rahasia, kan rahasia ya, nggak ada yang bisa lihat. Tetapi proses siapa yang hadir, siapa yang diberikan surat suara, bagaimana dia menuju bilik, lalu surat suara dimasukkan ke dalam kotak, itu kan akuntabel sekali. Jadi warga bersama-sama bisa menyaksikan keseluruhan proses itu. Termasuk juga ketika penghitungan suara ya. Penghitungan suara sah, tidak sah, dilihat bersama-sama, KPPS membuka, dihadapkan orang tidak dihalangi untuk melihat. Itu satu-satunya praktik yang ada di dunia. Jadi dalam konteks itu kita patut berbangga ya bahwa tradisi akuntabilitas dan transparansi kita tuh di dalam voting prosesnya ada. Meskipun harus diakui makin ke atas produk dari proses voting proses yang transparan dan akuntabel itu justru malah nggak mempraktikkan itu gitu ya. Itu soal lain. Tapi ini ada, saya terus terang Mbak Titi merasa terwakili dengan permohonan ini ya. Iya. Dan Kak Angga, permohonan ini sudah diregistrasi dengan perkara sebagai permohonan nomor 16 PUU strip 19 Romawi /2021. Jadi bagi teman-teman yang ingin baca permohonan ini, itu bisa mengunduh di website Mahkamah Konstitusi, dan ini diajukan oleh mantan KPPS, mantan PPS, dan mantan PPK. Gitu. Jadi betul-betul dari teman-teman petugas. Kenapa? Tahapnya udah sampai mana nih? Kan sebagai pengamat pemilu pasti ini momen dimana harus diawasi ya, diamati lah ya. Iya. Udah sampai mana tahap permohonan ini? Sidangnya sudah 2 kali, jadi sidang pendahuluan itu sudah selesai, perbaikan permohonan itu juga sudah masuk gitu, sudah ada perbaikan permohonan. Memang sidang agak tertunda kalau yang saya ikuti Kak Angga, karena ini kenapa saya tahu ya, karena teman-teman di Perludem itu diminta jadi kuasa hukumnya, Mas Fadli Ramadhanil sama Mas Kafe Adlan dan Heroik Pratama. Mereka sudah 2 kali tuh perbaikan permohonan sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, sempat tertunda-tunda karena pandemi ya, dan MK kan sempat lockdown. Semua proses sidangnya itu daring, dan kita tinggal nunggu hasil rapat permusyawaratan hakim RPH, apakah ini akan lanjut ke pembuktian atau tidak gitu. Mudah-mudahan sih ini lanjut ya, tidak ada alasan untuk menganggap permohonan ini sebagai nebis in idem gitu, hanya karena
meminta rekonstruksi kembali pasca putusan 55 2019. Ini kan seperti proses itu gradual Betul, gitu betul. ya Kak Angga ya. Iya gitu. Tidak Tapi kan jadi ini tinggal menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan pendahuluan itu. betul. Karena hasil pemeriksaan pendahuluan kan sebetulnya ada tiga sebetulnya. Langsung diterima tanpa perlu ada pembuktian apapun. Amin, Dan itu maunya itu. Itu kejadian di undang-undang perkawinan soalnya, Mbak. Betul. Dan ada beberapa undang-undang lain yang tanpa harus ini ya, dia langsung putuskan gitu. Ya, dan kemudian ada yang harus lanjut ke proses verifikasi, ya. Dan ketiga, ya tidak diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat bahasa awamnya syarat administratif kali ya. Itu memalukan kalau jadi lawyer tidak diterima itu memalukan sekali. Saya nggak senang sekali. Atau tidak diterima karena legal standing, loh itu sedih banget ya. Ya, karena itu proses teknis banget ya, teknis sekali. Iya, kami pernah tuh Kak Angga untuk ada permohonan yang soal ambang batas parlemen juga karena faktor legal standing. Ya, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa di pilihan pertama langsung diputus dan diterima tentunya, bukan diputus dan ditolak gitu kan. Atau kedua di proses verifikasi karena sebetulnya mengerikan sekali kalau 2024 masih dengan model yang sama. Saya nggak kebayang tuh apakah KPU mampu merekrut KPPS ya dengan berita yang sedemikian meluas. Dan saya cukup yakin kalau misalnya ditolak ya, saya nggak berharap ditolak terus terang dari itu. Tapi misalnya ini ditolak, media-media kan akan memberitakan lagi apa yang terjadi di 2019. Apa semudah itu KPU akan mencari orang-orang yang voluntary gitu ya, mau menjadi KPPS. Saya agak ragu karena peristiwa itu kan semua orang memperbincangkan, bahkan di kampung-kampung kan diperbincangkan. Mereka melihat orang terdekatnya meninggal atau sakit karena ngurus pemilu itu, nggak tahu saya. Nah, masa iya dianugerahi embel-embel pahlawan nasional, enggak juga ya. Iya, betul. Nah itu sebenarnya kemarin teman-teman KPPS yang gugur itu mendapatkan anugerah sebagai pahlawan ya. Menurut saya kenapa itu yang agak terlewat juga apresiasi kita kepada para teman-teman petugas. Karena memang ada yang mengatakan tidak proven tuh, nggak terbukti bahwa faktor atau ekses kelelahan itu dalam konteks pemilu serentak. Siapa tuh yang ngomong? Enak aja. Ada beberapa dan itu yang secara katanya karena tidak ada studi ilmiah dan seterusnya. Saya sebutkan ada studi ilmiahnya tadi Visipol UGM ya, multidisiplin melibatkan dari berbagai kalau ketemu orangnya gitu saya cetus enak aja. Nah ini yang Kak Angga harus betul banyak suarakan ya Kak Angga. Sekali lagi pemilu itu kan instrumen yang bukan hanya bicara soal bagaimana memastikan pejabat publik bisa terpilih, tetapi dia juga harus bermakna. Damai itu bukan hanya damai tidak ada perebutan kekuasaan secara inkonstitusional, pertumpahan darah gitu ya, perang atau bakar-bakaran. Tetapi kan kemarin apa bisa kita sebut misalnya proses itu damai kalau orang harus meninggal karena kelelahan. Jadi itu yang tidak boleh terulang ya. Kita apresiasi betul di dalam proses elektoral yang berat, rumit, susah itu kita bisa lalui. Tapi kan kita membayar mahal ya Kak Angga ya. Ratusan petugas mengalami ekses kelelahan akibat berupaya gitu maksimal menyelenggarakan pemilu dan karena nggak ada pikiran saya dapat berapa karena sedikit banget tuh itu maksudnya nggak, bahkan dengan upah minimum aja nggak setara gitu. Ya iya, karena teman-teman kan bekerja maraton ya, bahkan hitung-hitungannya dari mulai mendirikan TPS sampai menyetor. Enggak, dari hitung-hitungannya jangan cuma TPS dong, dari kita ngirim undangan. Enggak, bukan. Yang paling sederhana dari mendirikan TPS, belum dihitung ketika nyebarin undangan gitu ya. Ketika mendirikan TPS sampai nyetor kotak itu bekerja teman-teman itu simultan 48 jam. Nah, itu kata temuan penelitian UGM itu. Ditambah lagi kalau nyerahin undangan-undangan belum lagi disuuzonin
ini surat undangan saya nggak nyampe-nyampe, KPPS-nya kemana. Wah, itu di RT saya aja berasa tuh, Kak Angga. Jadi panasnya kompetisi Pilpres itu sampai kecurigaan bahwa surat undangan saya dimanipulasi, akan dipakai dikasih ke orang lain gitu. Itu kasihan banget ya. Iya, karena ada juga yang WhatsApp ya ke saya tanya, Pak, kok saya nggak dapat undangan? Dan saya dapetnya segitu dari KPU. Ini daftarnya. Anda punya KTP di lokasi nggak? Ada, ya sudah datang aja. Nggak usah ribut soal nggak ada surat undangan, datang aja karena hukum membolehkan itu. Mungkin bedanya karena saya tahu sedikit soal hukum gitu, sehingga menjawabnya juga juga enak, kan nggak semua orang kayak begitu berarti. Nggak semua orang kemewahan seperti itu. Jadi mereka akhirnya dengan percaya diri datang dengan hanya bawa KTP. Tapi ada juga kejadian unik, misalnya bawa KTP, tapi dari daerah lain. Ada yang sampai nginep di TPS nggak tuh? Kan katanya ada yang mau jagain TPS sampai bikin tenda gitu. Nggak tahu deh. Kalau nggak ada sih kayaknya. Iya. Nggak, itu kemarin kan rumor-rumornya jelang 2019 itu kan luar biasa ya, Kak ya. Dan itu ya mau nggak mau mempengaruhi KPPS. Iya, tapi kan sebetulnya itunya juga apa ya? Kunciannya apa segala macam tuh kelihatan kok orang gampang banget rusaknya. Berarti terus terang ya, sign apa tuh yang dari stiker itu gampang banget gue rusak. Iya. Jadi itu kelihatan kalau dirusak sebetulnya. Kelihatan banget dan nggak, menurut saya berlebihan aja. Tapi yang paling menarik tuh kalau cerita soal pemilu itu kan gara-gara katanya KTP bisa milih gitu ya, di mana aja kan akhirnya banyak tuh, saya terima ada 10 atau 15 orang. Tapi KTP dari luar wilayah ya, terus saya bilang nggak bisa milih karena aturannya begitu ya, tanpa ada dari KPU segala macam. Iya, memang pemilu yang kompleks itu juga menyulitkan edukasi dan sosialisasi, Kak Angga, karena memang terlalu banyak substansi yang harus disebarkan, disampaikan, diinformasikan kepada pemilih. Belum lagi kemudian ketika dipraktikkan hal-hal teknis itu kan tidak semua seideal kita. Kalau saya kan dari pagi sampai malam memang bacaannya pemilu gitu. Tapi kan KPPS ini voluntary work gitu ya. Yang orang tuh nggak semua tuh mempelajari dengan detail bahwa yang bisa memilih dengan KTP hanya yang tinggal sesuai domisili hukum yang ada di KTP. Yang sedihnya tuh gini, ada yang milih di luar domisili yang ada di KTP dia, terus dia pamer di medsos. Yang kasihan kan siapa? KPPS-nya dibully, dianya juga dibully. Dan kalau udah seperti itu, ada ya gitu ya? Ada, dan itu rame. Kami menemukan beberapa kasus terutama banyak yang share di Twitter ya. Kalau Twitter itu karena dia open platform, kita nge-track orang-orang yang posting begituan tuh lebih gampang. Ini nggak promosi platform medsos ya, tapi pengalaman kita kemarin tracking, itu ada beberapa kasus yang dia tuh pamer, dia bisa mencoblos di luar domisili dia yang ada di KTP. Dia bilang gini, siapa bilang nggak bisa mencoblos di luar domisili KTP? Ini saya mencoblos di Surabaya. Akhirnya apa? Pemungutan suaranya diulang, Kak Angga. Dia pamer. Dia pamer udah nyoblos, pamer dia ketika di TPS gitu ya. Jadi pemahaman itu nggak semua dipahami oleh petugas. Karena kompleksitas itu membuat petugas harus mengurus banyak hal kan. Dia harus belajar soal teknis pemungutan penghitungan suara. Dia harus memastikan kecukupan logistik pemungutan penghitungan suara. Dia harus mengurus warga supaya warga itu datang gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan realitas yang nggak bisa kita hanya sampaikan. Kita ini udah berpuluh-puluh kali pemilu, mestinya kayak gitu-gitu nggak perlu terjadi. Aduh, kalau udah denger yang kayak begitu tuh. Kalau yang kemarin saya hadapi itu Mbak Titi. Jadi nggak datang, saya bilang nggak bisa milih. Saya kecewa ya. Kayak begini, kalau Anda mau dapat diskon boleh deh nyelup. Mumpung banyak diskon, saya bolehin nyelup aja tapi. Mau pamer di medsos silakan, nyelup lah bisa katanya. Dan mereka happy loh, saya happy banget bisa bolehin nyelup itu. Oh boleh, saya bilang ini saya kasih tintanya, saya suruh celup satu-satu. Dan langsung foto, cetrek, saya bisa milih gitu. Aduh,
Itu berarti udah bagus juga ya, pemilu sebagai lifestyle gitu ya, Iya, voting sebagai lifestyle, wah iya, itu. karena benar tapi kecewa banget. Jadi mereka kayaknya pengen sekali memilih gitu ya, dan Iya, membuktikan bahwa teman-teman itu memilih, tapi nggak bisa hanya gara-gara informasinya mungkin tidak lengkap. Saya bilang ya sudah, untuk iya. supaya nggak kecewa, boleh deh saya izinkan kalau mau nyelup sebagai tanda telah berpartisipasi. Saya nggak bilang tanda memilih, Iya, iya, berpartisipasi. iya, iya. Udah datang kan berpartisipasi walaupun nggak boleh. Ini Nggak Kak boleh. Angga nih luar biasa terobosan celup-mencelupnya kan ya. Udah seneng banget itu ada langsung foto gitu ya, karena Iya, iya. itu kayak apa ya, kayak kebanggaan. Jadi kan maksudnya ya saya nggak bisa nyalahkan ketika orang datang nggak bisa memilih dan kecewa ya, karena itu kebanggaan tersendiri kan. Iya, iya. Dan dengan cara itu saya bisa menyelamatkan kebanggaan itu kan. Iya, dan itu memang Oke. banyak sekali Kak Angga. Jadi luar biasanya kan pemilu serentak di rohnya itu kan sampai kayak gitu ya. Yang Ya. terdampak karena memang bisa dibilang atmosfernya pilpres. Nah sayangnya memang itu dicederai oleh perilaku-perilaku yang memprovokasi. Harus diakui ada perilaku-perilaku memprovokasi dengan dalil pemilunya akan berlangsung curang, pemilunya akan dimanipulasi gitu ya. Sebenarnya mengajak partisipasi kan nggak perlu pakai narasi-narasi begitu ya. Mengajak berpartisipasi mengawal suara kan bisa dengan tone yang positif gitu. Tetapi kan kemarin tone-nya dibawa kepada rekayasa lah, manipulasi lah, kecurangan sistematis. Nah itu yang makin menurut saya sih sedihnya sampai hari ini tuh terus berasa gitu. Ya, oke lah Mbak Titi, ini kita sudah lama ngobrol Mbak Titi, dan banyak pelajaran menarik yang menurut saya penting ya, bahwa pemilu serentak ini ada salah seorang pakar bicara bahwa keselamatan rakyat harus menjadi pertimbangan yang utama. Ya. Model pemilu serentak seperti kemarin di 2019 ternyata membawa kasualitas yang cukup besar, cukup banyak terjadi di seluruh daerah Indonesia. Tentunya kita ingin agar penyelenggaraan pemilu ini keselamatan rakyat menjadi pertimbangan para pembentuk undang-undang, termasuk pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi, supaya proses pemilunya bisa berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adil tidak hanya untuk kontestan, adil tidak hanya untuk pemilih, tapi juga adil terhadap para penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan kalau sampai Mbak Titi nanti ketemu sama para pemohon, sampaikan salam saya Mbak Titi. Saya merasa benar-benar terwakili dalam acara itu, gitu. Dan saya berharap yang terbaik, terus terang berharap yang terbaik agar kejadian di 2019 itu tidak perlu diulang. Cukuplah itu terjadi di 2019, dan harusnya di 2024 kita bisa lebih baik lagi dalam. Terima kasih Mbak Titi atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih teman-teman, Kak Angga, tetanggaku. Nah, tadi kita udah banyak ngobrol banyak ya dengan Mbak Titi Anggra ini, banyak hal menarik tadi dia sampaikan. Tentu saja sebagai sebuah bangsa kita harus evolving menuju ke sesuatu yang lebih baik, penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, dan juga harus tetap diingat bahwa tugas kita tidak berhenti hanya pada saat pemilu, tapi justru pada saat di antara pemilu, tugas kita juga sebagai warga negara yang baik juga masih berjalan, mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintahan DPR, dan juga meminta pertanggungjawaban kalau ada sesuatu yang merugikan kepentingan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti program Publik Intim. Jangan lupa kunjungi kami terus di ngertihukum.id. Subscribe seluruh channel media sosial kami di Twitter, fanpage, Instagram, LinkedIn di ngertihukum.id. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa vaksin, pakai masker kalau Anda mau keluar. Salam sehat.